Nah, pengalaman kedua yang kurang menyenangkan buat aku itu saat aku melakukan perjalanan ke Kuningan. Saat itu aku buat mencari tahu sejarah tentang Nyi Ratna Herang di Kuningan. Mungkin kalian yang tinggal di Kuningan juga pasti gak asing sama nama Nyi Ratna Herang. Dan aku singkat cerita, karena mencari tahu itu tadi, aku berkunjung ke 3 makam keramat yang memang terkenal di daerah Kuningan. 3 makam keramat itu yang pertama aku temuin karena saat itu butuh suasana yang kondusif, jadi memang suasana yang sepi malam hari. Datanglah ke makam keramat yang pertama. Itu makam keramat Syekh Mangkubumi beserta istri. Nah, itu medannya masih aman, masih gampang buat aku mencapai di sana. Datanglah aku sama teman aku, sama tim juga ke makam Syekh Mangkubumi. Di situ seperti layaknya datang ke makam, kita berdoa dulu, kita kirim doa dulu. Terus aku mulai buat flashback, apakah betul di situ adalah makam Syekh Mangkubumi, dan ternyata memang benar di situ makamnya Syekh Mangkubumi beserta istri. Dan alhamdulillah aku diberi kemudahan buat menghadirkan sosok beliau saat itu yang bisa aku temuin. Jadi aku bisa tahu, oh Syekh Mangkubumi itu sosoknya seperti ini, mukanya tegas tapi di raut wajahnya itu adem gitu, tegas tapi adem, jadi bukan galak. Terus beliau pakai kain putih, pakai kalung tasbih kayu yang buletannya itu besar-besar, warna coklat kayu. Terus dia datang saat itu, dan aku karena saat itu ingin mencari tahu sejarah tentang Nyi Ratna Herang, maka aku mencoba mencari tahu lewat beliau gitu, siapa sebenarnya Nyi Ratna Herang. Yang mitos yang berkembang di daerah tersebut adalah Nyi Ratna Herang itu adalah sosok dulunya penari yang cantik, yang banyak disukain sama orang gitu kan. Aku mencari tahu dari sosok beliau gitu, karena beliau sangat positif, sangat welcome dengan kehadiranku di situ. Terus nggak lama dari aku komunikasi, tiba-tiba datang seekor harimau yang besar. Jadi bukan ukuran sewajarnya harimau yang biasa kita lihat, enggak, itu besar. Tiba-tiba datang, itu di samping Syekh Mangkubumi, warnanya coklat hitam. Itu ternyata setelah aku cari tahu, harimau tersebut itu adalah penjaganya dari Syekh Mangkubumi gitu. Dia datang berbarengan gak lama. Yang aku heran, kalau sosok harimau itu kan udah wajar biasa mendampingi sosok-sosok yang penting gitu, sosok-sosok yang spesial gitu. Itu aku udah wajar ketemu gitu. Nah, gak lama kok datang seekor kera. Loh, kenapa ada kera gitu kan. Setelah aku cari tahu, oke, ternyata kera sama harimau ini adalah sosok penjaga atau pendamping dari Syekh Mangkubumi gitu. Dan keberadaan mereka ini
biasanya menghalau kalau ada gangguan dari luar gitu, biasanya begitu. Nah saat itu ya aku cuman cari tahu gitu aja. Nah, kalian bisa lihat cuplikannya saat aku mengalami gangguan. Udah lihat kan cuplikannya saat dimana aku mengalami gangguan, dan itu sangat-sangat di luar nalar, di luar perkiraan aku terjadi seperti itu. Karena yang pertama, aku menghadirkan sosok Syekh Mangkubumi itu alhamdulillah aman-aman aja. Nah, terus habis di makam keramat yang pertama itu masih melanjutkan perjalanan ke makam Syekh Damar. Nah, buat dari Syekh Mangkubumi ke Syekh Damar ini itu medannya sangat berbeda, karena buat menuju ke situ tuh nggak bersahabat. Jadi banyak tanaman-tanaman, banyak pepohonan yang gelap, terus rapet gitu, pepohonannya tuh banyak, terus kelihatannya tuh nggak memungkinkan buat orang tuh mau ke situ gitu, karena suasananya sangat berbeda. Kalau tempatnya makam Syekh Mangkubumi itu masih rada lega, masih ada space buat kita berdoa, masih nyaman dan auranya juga adem gitu. Kalau yang ini di makam kedua ini itu buat kesana aja itu udah perasaan nggak nyaman, terus medannya juga nggak bersahabat. Nah, sampai di sana ternyata keadaannya beda. Kalau yang Syekh Mangkubumi itu terlihat sering dibersihkan, dirawat sama orang gitu. Nah, yang ini tuh kayak ya apa adanya makam seperti itu gitu. Kanan kirinya banyak rumput, banyak pepohonan. Nah, saat datang di situ, karena temen aku minta bisa nggak ketemu sama sosok Syekh Damar gitu. Nah, saat itu karena aku ngerasa masih oke, coba aku cari tahu Syekh Damar gitu, menghadirkan sosok beliau gitu. Nah, dihadirkanlah, alhamdulillah diberi izin ketemu sama sosok Syekh Damar. Di situ aku coba buat flashback, kenapa aura yang ada di makam Syekh Mangkubumi dan Syekh Damar ini sangat berbeda. Ternyata di makam yang kedua ini, di makam Syekh Damar ini itu walaupun medannya yang seperti itu, yang gak bersahabat, yang gelap, banyak pepohonan, banyak tanaman, yang aku tadinya berpikir mungkin orang mau kesini aja males gitu karena medannya seperti itu. Terus aura selama ke situ juga nggak nyaman, sangat nggak nyaman. Dan ternyata setelah aku flashback, ternyata daripada yang makam Syekh Mangkubumi, ini Syekh Damar ini justru lebih banyak didatengin orang, dan orang-orang jauh pun datang ke situ. Ternyata setelah aku cari tahu, aku flashback ke belakang, kenapa sih kok tempat yang seadanya ini yang kurang terawat lebih menarik buat orang? Ternyata banyak orang salah persepsi. Banyak orang meyakini bahwa datang ke makam Syekh Damar itu dengan berbagai ritual, dengan berbagai tujuan yang kurang pas itu bakal dikabulkan, bakal dikasih gitu. Dan kebanyakan yang aku tahu memang orang datang ke situ itu niatannya berbeda. Jadi seharusnya kita datang ke makam, kita mendoakan orang yang meninggal, tapi ini orang-orang ini datang dengan tujuan-tujuan tertentu. Bahkan mereka ini meminta gitu. Jadi udah jatuhnya udah tujuannya udah salah.
mereka dengan ritual yang mereka percayai, mereka meminta, bahkan yang aku lihat mereka ini nggak segan buat bermalam di situ, di tempat yang gelap, yang menurut aku sangat nggak nyaman. Nah, itulah ternyata sebab yang aku rasain selama berjalan dari makam Syekh Mangkubumi ke makam Syekh Damar. Ternyata itulah sebab auranya itu sangat mengganggu, auranya bikin hitam, bikin nggak nyaman. Itu udah berasa selama perjalanan, dan sampai di sana, loh ini sosok Syekh Damar ini adalah sosok yang positif yang aku lihat, nggak jauh beda dari Syekh Mangkubumi, tapi kenapa auranya nggak nyaman? Ternyata itu sebabnya orang-orang yang menyalahartikan kalau makam keramat itu bisa untuk meminta sesuatu demi urusan duniawi, dan ternyata yang ngasih bukan Syekh Damar gitu, tapi makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar makam tersebut. Ya, orang banyak pepohonan, banyak tempat yang bisa dijadikan rumah buat jin-jin, buat makhluk gaib gitu. Nah, di saat dimana orang datang dengan membawa ritual-ritual tertentu, itu mereka akan senang buat memanfaatkan kesempatan itu. Jadi kalaupun ada yang benar dikasih sesuatu, itu juga datangnya bukan Syekh Damar yang ngasih, tapi dari makhluk lain yang ada di sekitar situ. Itulah dia yang bikin auranya nggak nyaman, auranya hitam gitu, beda banget sama Syekh Mangkubumi yang dingin gitu. Nah, itu 2 makam. Setelah itu lanjut lagi di makam ketiga, makam keramat ketiga, yang orang biasa mengenalnya makam panjang. Baru sampai di situ, itu di perjalanan udah nggak nyaman, udah nggak seperti yang pas aku perjalanan ke makam Syekh Mangkubumi gitu. Sampai ke makam panjang, baru nyampe, aku belum sempet doa, belum sempet nyari tahu siapa yang ada di makam panjang tersebut. Tiba-tiba kayak yang kalian lihat di cuplikan tadi, tiba-tiba kok aku ngerasa ada gangguan gitu. Yang aku sendiri yang biasanya bisa kontrol, yang biasanya bisa ngejaga semua tim, cover semua tim, bisa aku cover, bisa aku jaga, ini kok kayak aku kesulitan buat kontrol itu semua gitu. Jadi yang tiba-tiba aku ada bentrokan, dan akhirnya seperti yang dicuplikan tadi, aku lost, aku nggak bisa kontrol. Tapi itu setengah sadar gitu, jadi nggak sepenuhnya dikuasain oleh makhluk lain gitu, enggak, cuma setengah sadar. Di saat aku sadar, aku istighfar, tapi lost lagi, begitu lagi, istighfar lagi, lost lagi gitu. Dan yang aku rasain, yang aku inget sampai sekarang, saat itu aku coba buat tetap kontrol diri aku nggak mau lepas kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dan yang aku rasain kayak terus-terusan ada yang ngirim sesuatu, ngasih gangguan ke aku. Jadi di saat itu memang ada yang menemani, orang asli situ menemani. Dan di saat sebelum aku diserang, itu ada gangguan di luar, ada yang warga sekitar yang pengen nonton, pengen menyaksikan, itu ada yang kerasukan. Dan di saat ada yang kerasukan di luar, si yang penduduk yang nemanin kita ini tadi kan otomatis perhatiannya ke sana, meninggalkan kita yang aku ngerasanya oke, aman-aman aja, dan ternyata itu mengalihkan perhatian gitu. Kalau yang aku tahu, jadi si yang tadinya mendampingi kita, yang penduduk situ, teralihkan perhatiannya. Di saat itulah aku diserang gitu. Kenapa bisa diserang? Dan ternyata setelah kejadian itu, setelah aku cari tahu, ada orang situ yang ngomong kalau menghadirkan sosok Syekh Mangkubumi itu
harusnya itu butuh energi yang besar dari setidaknya 5 orang indigo, 5 orang yang bisa, 5 orang yang punya kemampuan seperti aku gitu. Nah, hal kayak gitu aku baru tahu gitu, karena saat aku menghadirkan sosok Syekh Mangkubumi itu aku nggak tahu hal itu kalau memang membutuhkan energi yang besar, karena satu, aku memang sudah terbiasa buat flashback dan menghadirkan sosok-sosok tertentu gitu, sosok gaib tertentu, dan itu saat itu aku ngerasa fit dan bismillah aja gitu, alhamdulillah bisa gitu, dan ternyata menguras energi yang besar. Dari situlah aku ternyata masih lanjut ke makam yang kedua, itu juga aku menghadirkan sosok Syekh Damar lagi, energi lagi. Nah, karena itulah energi yang besar udah terkuras, terus perjalanannya dari makam 1, kedua, ketiga itu kan juga nggak gampang medannya, itu juga energi lagi. Jadi keadaan aku capek secara fisik dan energi aku udah terkuras di makam pertama dan kedua, maka di makam ketiga, makam panjang itulah itu diambil kesempatannya sama orang yang berniatan buruk gitu, orang yang memang berniatan mengganggu. Entah, aku juga nggak tahu sebenarnya motivasinya apa, tapi yang pasti kalau niatannya mengganggu itu kan udah pasti negatif gitu kan. Makanya seperti dikondisikan begitu, saat itu aku bentrokan energi. Untungnya aku masih bisa sedikit sadar, terus hilang lagi, istighfar, terus hilang lagi kayak gitu. Terus ya sangat-sangat setelah kejadian itu pun aku pulang ke penginapan udah keadaan nggak sadar, pingsan. Jadi dibantu sama tim, dibantu sama temen, sampai dari TKP terakhir itu makam ketiga, aku digendong, benar-benar udah hilang kesadaran, udah lost gitu aja. Dan aku begitu sadar udah di penginapan, dan ternyata di penginapan itu pun juga aku lihat sosok makhluk gaib, ular tapi kepalanya manusia, itu dia ngikutin sampai ke penginapan gitu. Jadi aku itu yang ya ampun udah lemes banget, udah habis energinya, udah sampai yang ngambang. Terus paginya baru aku bisa sedikit-sedikit mencari tahu, aku ingat lagi ke belakang, ada apa sih gitu, kejadian apa sih yang aku alamin ini. Karena jujur selama jalan program misteri nggak pernah namanya ada gangguan. Jadi cuman 2 kali ini yang aku ceritain ke kalian yang menurut aku sangat tidak menyenangkan gitu, sangat mengganggu gitu. Nah, ternyata setelah aku lihat lagi ke belakang, oh ternyata sebenarnya aku di makam Syekh Mangkubumi ini sebenarnya udah dikasih sinyal gitu. Dari mana? Dari yang aku tadinya berkomunikasi biasa dengan Syekh Mangkubumi, terus tiba-tiba penjaganya kok datang, satu yang harimau. Terus gak lama kera itu datang, yang kera ini yang sebenarnya kelihatan gak nyaman gitu, yang kesana kemari, yang saat itu aku nggak berpikiran negatif, aku tetap berpikiran positif. Oh mungkin ini karena mereka penjaganya Syekh Mangkubumi dan kita orang asing di sini, terus mereka hanya hadir untuk berjaga-jaga gitu. Aku saat itu hanya mikir kayak gitu. Oh ternyata itu sebenarnya udah sinyal gitu loh, kalau sebenarnya ada gangguan, mau ada seseorang yang berniatan negatif. Karena kan gimana itu 3 makam itu masih dalam satu lingkup yang sama, masih dalam satu lingkungan gitu. Jadi si 2 penjaga ini sebenarnya udah kasih sinyal ke aku, cuman karena akunya itu tadi yang harusnya 5 indigo, energi 5 indigo,
aku hadepin sendiri, aku menghadirkan sosok Syekh Mangkubumi, sosok Syekh Damar dengan sendiri. Makanya saat aku drop, kesempatan itulah yang digunakan sama orang yang niatannya kurang baik. Nah, itu dua pengalaman yang bikin aku walaupun tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tapi bikin aku buat lebih berhati-hati lagi, buat lebih waspada, dan ada kalanya nggak selalu berpikiran positif, jadi tetap harus waspada, apalagi di daerah orang yang kita sebagai tamu, hanya sebagai tamu gitu. Nah, itu semua menjadi pelajaran berharga buat aku, dan itu sampai kapanpun aku nggak akan pernah lupa. Terima kasih buat kalian yang masih setia ngikutin terus Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk kalian yang pengen berbagi cerita sama aku, jangan segan buat bisa di komen atau bisa di Instagram, DM Instagram Jurnal Intan Indigo, atau di Facebook halaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.